Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Aloysius Harimukti SEMSAK PSD selaku dosen mata kuliah Statistik Bisnis 2. Kami dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari program studi akuntansi. Di sini kami ingin memaparkan proyek penelitian mata kuliah Statistik Bisnis 2. Saya akan mempresentasikan jurnal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar, Status Sosial Ekonomi Orang Tua, dan Kesempatan Kerja terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 Akuntansi, studi kasus siswa atau siswi SMA atau SMK di Kota Bekasi. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dan beberapa anggota kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bimo Yoyori Pasya Ramadan dengan NPM 202010315043. Yang kedua ada Estu Kinasih dengan NPM 202010315014. Yang ketiga ada Nela Ameliana Putri dengan NPM 202010315036. Yang keempat ada Ananda Pravista Dewi dengan NPM 202010315039. Dan yang kelima ada Nur Laila Fitri dengan NPM 202010315044. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kami kali ini terdiri dari 5 bagian, yaitu pada bab pertama ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada bab kedua ada penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. Pada bab ketiga ada variabel penelitian, metode penelitian, dan operasional variabel. Pada bab keempat ada deskripsi profil responden, hasil dan pembahasan pengolahan data dengan Smart PLS, dan pembahasan hipotesis. Dan pada bab kelima ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah latar belakang. Jamarah 2002 di halaman 34 dalam Ruslinda dan kawan-kawan pada tahun 2018 mendefinisikan motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik. Dalam hal ini, motivasi belajar berkaitan dengan minat seseorang dalam menentukan jurusan yang akan diambil di perguruan tinggi. Status sosial ekonomi orang tua juga menentukan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Status sosial ekonomi merupakan kedudukan atau prestige seseorang yang perannya mempengaruhi posisi antara hubungan yang satu dengan yang lain, seperti apakah orang itu berasal dari golongan bawah atau dari golongan atas, dalam keluarga maupun masyarakat, mengingat itu tidak semua siswa yang lulus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya, karena sebagian dari mereka masih bergantung kepada orang tua. Dalam Ruslinda et al. Pada tahun 2018. Kuliah di perguruan tinggi tidak hanya dengan tujuan utama mencari ilmu, akan tetapi ada motif lain setelah lulus berharap mendapatkan pekerjaan layak Martini di tahun 2011 dalam Nilu Gede Anggarayani dan kawan-kawan di tahun 2017. Kesempatan kerja didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya peluang kerja sebagai akuntan bagi lulusan akuntansi program S1 dalam Nilu Gede Anggarayani et al. Di tahun 2017. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai latar belakang. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan beragamnya hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ruslinda dan Rizky tahun 2018 yang menyatakan motivasi belajar, prestasi belajar, dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi, dan hanya status sosial ekonomi orang tua saja yang tidak berpengaruh terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani tahun 2014 dalam Ruslinda dan kawan-kawan tahun 2018 yang menunjukkan bahwa motivasi prestasi belajar, status sosial ekonomi orang tua, dan lingkungan sekolah berpengaruh terhadap minat melanjutkan ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam
mengenai pengaruh motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua, dan kesempatan kerja terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi pada siswa dan siswi SMA dan SMK di Kota Bekasi. Baik, di sini kami juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Yang kedua adalah apakah status sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Yang ketiga adalah apakah kesempatan kerja berpengaruh terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah saya paparkan tadi, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Yang kedua adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Yang ketiga adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesempatan kerja terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Di sini kami menggunakan 2 dari 5 jurnal yang kami jadikan acuan. Yang pertama dengan judul Pengaruh Motivasi Belajar, Prestasi Belajar, Status Sosial Ekonomi Orang Tua, dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang ditulis oleh Ruslinda Agustina dan kawan-kawan pada tahun 2018. Dari jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan status sosial ekonomi orang tua tidak berpengaruh terhadap minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua dengan judul pengaruh minat, potensi diri, dukungan orang tua, dan kesempatan kerja terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi program S1 yang ditulis oleh Nilo Gede Anggarayani Sulistiawati dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dari jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi program S1. Kemudian dari penelitian terdahulu kami dapat membuat pengembangan hipotesis, yaitu H1 menunjukkan motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Kemudian H2 menunjukkan status sosial ekonomi orang tua berpengaruh negatif terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruslinda Agustina dan Rizky Amalia Afriana tahun 2018 menunjukkan bahwa status sosial ekonomi orang tua berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Karena banyaknya tersedia sarana atau tempat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa harus melihat jenis pekerjaan dan penghasilan orang tua. Selanjutnya, H3 menunjukkan kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Selanjutnya, untuk variabel penelitian yang didapat dari pengembangan hipotesis, kami memutuskan untuk memilih motivasi belajar sebagai X1, status sosial ekonomi orang tua sebagai X2, kesempatan kerja sebagai X3. Kemudian untuk variabel Y, kami memilih minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian di sini, kami menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer. Selanjutnya yang menjadi populasi adalah calon mahasiswa yang berminat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai operasional variabel. Yang pertama, indikator dalam penelitian motivasi belajar adalah 1. Tekun menghadapi tugas, 2. Ulet menghadapi kesulitan, 3. Mewujudkan minat terhadap bermacam-macam masalah, 4. Lebih senang bekerja sendiri, 5. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin, 6. Dapat mempertahankan pendapat yang diyakininya, 7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya,
Dan yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Selanjutnya, indikator dalam penelitian status sosial ekonomi orang tua adalah 1. Pendidikan, 2. Pekerjaan, 3. Kebutuhan, dan yang keempat fasilitas. Selanjutnya, indikator dalam penelitian kesempatan kerja adalah 1. Akuntan publik, 2. Pemeriksaan keuangan, dan yang ketiga sebagai kredit analis. Selanjutnya, indikator dalam penelitian minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Yang pertama, perhatian, 2. Motivasi, 3. Kebutuhan, 4. Keingintahuan, 5. Semangat, 6. Aktivitas, 7. Lingkungan, yang ke-8 orang tua, 9 teman, 10 guru, dan 11 fasilitas. Selanjutnya adalah profil responden berdasarkan jenis kelamin. Dari total keseluruhan responden pada siswa atau siswi SMA atau SMK di Kota Bekasi yang berjumlah 60 responden, dapat diketahui bahwa yang menjadi sampel penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara responden laki-laki dan perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 53 orang. Selanjutnya ada profil responden berdasarkan asal sekolah. Dari hasil survei menunjukkan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh pelajar SMK sebanyak 51 responden atau sebesar 85%. Dan yang kedua pelajar SMA sebanyak 9 responden atau sebesar 15%. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil model pengukuran atau outer model. Dalam menilai outer model dalam Smart PLS terdapat 3 kriteria, yaitu convergent validity, discriminant validity dalam bentuk square root of average variance extracted atau AVE, dan composite reliability. Untuk convergent validity dari model pengukuran dengan reflexive indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score atau komponen score yang diestimasi dengan software Smart PLS. Ramdhani 2018. Ghazali 2006 halaman 24 menilai bahwa skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai untuk penelitian tahap awal dari pengembangan. Berikut pembahasan yang akan dilakukan mengenai hubungan korelasi dari setiap variabel independen dan variabel dependen. Berikut adalah hasil full model struktural dari Smart PLS. Selanjutnya, convergent validity. Nilai convergent validity adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Berikut hasilnya. Hasil dari pengolahan dengan menggunakan Smart PLS di mana nilai outer loading dari indikator variabel motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua, kesempatan kerja, dan minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tidak terdapat indikator yang memiliki nilai loading faktor yang kurang dari 0,5 atau nilai korelasi antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi convergent validity karena sudah di atas nilai loading faktor yaitu 0,5. Selanjutnya, composite reliability. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen, pengukuran yang digunakan dapat dilihat melalui skor Cronbach, S-alpha, dan composite reliability. Skor yang dianjurkan untuk composite reliability adalah lebih dari atau sama dengan 0,6. Nilai reliabilitas tinggi ditunjukkan dengan nilai 1,00 dan reliabilitas dianggap tinggi adalah lebih dari atau sama dengan 0,7. Dari hasil uji reliabilitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen ini reliable secara statistik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil model pengukuran atau inner model. Dalam menilai model dengan menggunakan PLS dapat dimulai dengan melihat R-squares untuk setiap laten dependen. R-squares adalah ukuran variasi nilai variabel yang dipengaruhi atau variabel independen, yang dapat dijelaskan oleh variabel yang mempengaruhinya atau variabel dependen, untuk memprediksi apakah model ini baik atau buruk. Nilai R-squares 0,75 dinyatakan kuat, 0,50 dinyatakan moderat, dan 0,2 dikatakan lemah. Tabel 3 merupakan hasil dari estimasi R-squares. Berdasarkan sajian tabel 3 di atas, dapat diketahui nilai
adjusted R-square variabel minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sebagai Y adalah 0,329 atau 32,9%. Nilai tersebut masuk ke dalam standar pengukuran lemah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua, dan kesempatan kerja mempengaruhi minat pendidikan ke perguruan tinggi sebesar 32,9% atau masih ada 67,1% variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengujian dan pembahasan hipotesis 1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hubungan penyajian motivasi belajar terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dilihat pada tabel original sampel O yang merupakan koefisien sebesar 0,377 dengan nilai T statistik sebesar 2,946. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 1,960. Sehingga bisa dikatakan bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selanjutnya adalah pengujian dan pembahasan hipotesis 2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hubungan penyajian status sosial ekonomi orang tua terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dilihat pada tabel original sampel atau O yang merupakan koefisien sebesar 0,288 dengan nilai T statistik sebesar 2,287. Nilai tersebut lebih besar dari nilai T tabel 1,960, sehingga dapat dikatakan bahwa status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selanjutnya adalah pengujian dan pembahasan hipotesis 3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hubungan penyajian kesempatan kerja terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dilihat pada tabel original sampel atau O yang merupakan koefisien sebesar 0,091 dengan nilai T statistik sebesar 0,632. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai T tabel 1,960, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja tidak berpengaruh terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin tinggi juga minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis pertama ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruslinda Agustina dan Rizky Amalia Afriana bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Artinya, siswa atau siswi SMA atau SMK di Kota Bekasi yang memiliki motivasi belajar yang baik akan menambah minat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa atau siswi akan meningkatkan rasa minat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi sehingga akan lebih mudah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hipotesis 2. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa status sosial ekonomi orang tua berpengaruh terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis kedua ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruslinda Agustina dan Rizky Amalia Afriana 2018 bahwa status sosial ekonomi orang tua berpengaruh negatif terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Hal atau faktor yang memotivasi minat anaknya untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang S1 akuntansi adalah orang tua. Hal ini dikarenakan begitu banyak kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tanpa mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan orang tua. Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang didapat dari hasil penelitian bahwa kesempatan kerja berpengaruh terhadap minat calon mahasiswa
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niluh Gede Anggarayani Sulistiawati, Nyoman Trisna Herawati, SE AK MPD, dan Iputu Julianto SE MSI AK 2017 bahwa kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap keputusan memilih jurusan akuntansi. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Yang kedua, status sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Dan yang ketiga, kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap minat calon mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua, dan kesempatan kerja terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi. Peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi antara lain. Yang pertama, tingginya motivasi belajar siswa atau siswi SMA SMK di Kota Bekasi terhadap minat calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi tak lepas dari keinginan atau dorongan dari dalam diri terhadap tujuan yang diharapkan. Yang kedua, status sosial ekonomi orang tua bukanlah sebuah penghambat pada siswa atau siswi dalam menentukan masa depannya, terutama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi S1 akuntansi, kesempatan kerja tidak berdampak pada penentuan masa depan siswa atau siswi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.